ya. Kita bahas nomor 1. Oke. Ini agak cepat ya karena sudah kalian kerjakan, jadi langsung saya tunjukkan jawaban-jawabannya langsung secara cepat ya. Ini adalah verb. Oke. Kita cari lagi, ini juga ada verb ya. Jadi verbnya ada 2. Yang kita tanyakan adalah yang kita cari di sini adalah conjunction-nya saja. Kita cari di sini yang mengandung conjunction saja. Kita buang dulu Charlie karena ada is. Kita buang delta karena ini ada is ya. Jadi ini malah ketambahan which ya. Oke, tinggal alpha dan bravo. Nah, kita jawab di sini apa? Alpha ya. Jawabannya adalah alpha. Kenapa? Karena ya tinggal kita cari conjunction-nya, subjeknya sudah ada di sini. Ini the boat adalah si subjeknya. Oke, dan Henry Wadsworth ini namanya apositif ya, sampai sini. Ini apositifnya. Tapi apositif nggak ada komanya. Biasanya nama orang itu apositifnya nggak ada koma juga. Jadi boleh ya. Oke, jadi jawabannya ini. Kalau Bravo kenapa salah? Karena Bravo ini ada it. Nah, it ini maksudnya apa di sini ya? Ini where itu biasanya identik dengan adjective clause atau adverbial clause. Tapi karena dia letaknya di belakang verb, ini namanya noun clause ya. Oke. Lanjut nomor 2. Nomor 2 kita cari verb. Ada di R 1. Nah, ini 2. Ada conjunction S. Oke. S di sini kita bisa mengartikan ketika ya. Declines ini turun. Nah, ini verbnya are beginning, are ya yang kita ambil. Berarti apa? Lengkap. Yang dicari selain verb ya. Ternyata S sampai ke declines ini adalah subclause ya. Sementara main clause setelah koma. Bisnis sebagai subjeknya main clause. Ini subjeknya main clause. Punya verb ini dan yang kita cari apa? Selain verb. Kita buang dulu Charlie. Kita buang dulu alpha karena kalau selain verb juga selain conjunction ya. Oke, tinggal 2. Jawaban yang paling real adalah yang delta. Oke, ini ya. Seandainya ada jawaban begin to develop bisa atau mau pakai begin developing juga bisa. Karena to infinitive sama gerund boleh menempati atau sebagai objek dari begin boleh ya. Boleh. Nah, ya, ini saya kasih catatan lagi. Nah, kita lanjutkan ya. Nomor 3. Nah, ini mungkin kalian masih bingung di sini, tapi mungkin kalian sudah dibantu oleh meaning ya. Meaning kalian udah bisa di sini. Jadi jawabannya di sini kalau kita hitung ini verbnya ada, ini conjunction, ini verb, berarti lengkap ya. Yang dicari selain verb, oke, kita cari, kita buang verbnya nggak ada sama sekali memang. Ya, caranya gimana? Cari yang susunannya more dulu, baru then. Cari. More baru than. Semuanya more than. Ya, semuanya more than. Nah, terus gimana? Kalau semuanya more than, yang pertama kan more than. Terus yang kedua, ya cari setelah linking verb ini kata kunci. Setelah linking verb ya. Setelah is. Nah, setelah is itu diikuti apa? Diikuti adjektif. Nah, cari yang ada adjektifnya dulu. Cari yang ada adjektifnya dulu. Ini ada alpha bisa, bravo bisa, likely. Ini salah ini karena more terus likely terpisah, more than likely ini terpisah, salah. Lalu delta ini is to be damaged more than likely. Lah ini di sini ya. Ini di sini modelnya. Sebenarnya bisa sih itu infinitif jadi ini bisa, tapi meaningnya jauh banget salah ya. Dan ini maksudnya apa? Then itu juga nggak jelas juga ya. Kalau dibahas juga membingungkan juga. Yang bahas juga mau ngertiin juga salah, serba salah ya. Gitu. Nah, jawabannya di sini alpha. Nah, ini. Jadi more likely, more likely than gitu maksudnya. Jadi more likely lebih rentan ya.
lebih rentan atau lebih sering atau lebih mirip. Kalau dijadikan likely gitu ya, seperti mirip atau cenderung atau rentan gitu ya, to be damaged, untuk rusak, then daripada most. Jadi then ini menghubungkan antara the ni dengan most other joins. Joins ini gabungan ya. Jadi jawabannya kata kuncinya memang adjektif dulu. Nah, more-nya dulu, sini conjunction, then di sini. Jadi more beautiful than, more diligent than, gitu ya maksudnya. Oke, lanjut nomor 4. Nah, ini tadi ada yang salah. Ini mudah loh. Kita lihat verb is. Ya, cari nggak ada lagi verb ya, nggak ada. Oke, berarti yang kita cari apa? Selain verb, kita salahin. Ini, kita salahin delta, ini numpuk, conjunction ada 2 ya. Ini menumpuk kayak gini. Tinggal 2 jawaban. Jawablah bravo. Ya, kenapa? Karena Z ini adalah conjunction yang juga berperan sebagai subjek kan. Nah, verbnya ada di sini. Kalau kalian jawab Charlie, ini namanya apa? Double subjek. Ya kan, Z ini subjek, terus ada it ini subjek. Jadi namanya double subjek. Itu jawabannya. Oke. Lanjut ke nomor 5. Ini soal positif. Kalau kita lihat di sini, including sampai sini positif ya. Positif. Nah, ini subjeknya di sini. Nah, yang dicari verbnya. Jadi yang kalau kita cari verb nggak ada, berarti otomatis yang kita cari verbnya saja. Verbnya saja. Delta salah. Kenapa? Double subjek. Ini ada subjek. Ini ada verb. Memang sih ada verbnya, tapi subjeknya ada di sini double. Gitu. Oke. Terus ini nggak ada verb, salah. Bravo juga salah karena ada conjunction dan ada verb. Nanti kurang seimbang, kurang verbnya ya. Nah, dari sini kita tahu jawabannya alpha. Have, no. Ya. Jadi verbnya adalah have dengan subjeknya gases. Ya. Terus saya pernah jelasin kalau no itu diikuti noun. Misalnya no color. Kalau not itu colorful, not colorful adjektif, atau not go. Kalau non itu pasangannya of, none of the colors. Nah, seperti ini. Ini catatannya ya, nomor 5. Oke, lanjut nomor 6. Ini seharusnya benar ya kalian, ada yang salah tadi. Kita lihat ini soal apositif ya, soal apositif. Nah, ini apositifnya. APP-nya ya. Oke, soal apositif. Terus kita cari verb, ada di provide, ini verbnya. Subjeknya ada di depan. Ini subjeknya. Saya tandai subjeknya ya. Ini cuma PP kan? Oke. Subjek. Ini cuma PP ya. Oke. Nah, berarti yang kita cari apa? Yang kita cari selain verb. Selain verb. Jadi, bravo pasti salah, delta pasti salah. Tinggal 2 ini jawabannya. Yang kedua. Jawabannya apa? Charlie. Hampir sama. Alpha ini hampir sama. Boleh sih. Conjunction, when, subject, it, verb was. Sama seperti ini. Cuma bedanya kalau ini adalah apa? Adverbial clause. Sementara ini adjective clause. Gitu. Salah pertama, when. When ini salahnya ada di sini. Setelah founded, dia nggak punya PP. Harusnya kalau pasif itu apa? Pasif itu harus diikuti PP. Kan begitu. Jadi di sini harusnya ada PP-nya dulu. Nah, gini. Kali ini kan sudah ada PP-nya. Ada in di sini. Sepele sekali kan? Jadi, when it was founded. Nah, ini kan ada the 1930s. Harusnya apa? In the 1930s. Gitu. Oke ya, jelas? Masalahnya adalah masalah sebenarnya meaning juga, tapi meaning masih kalah dengan Charlie. Yang. Gitu ya. Akademi yang didirikan pada tahun 1930-an. Dan kalau alpha, ini tadi salahnya. Lanjut nomor 7. Nah, saya salahin tadi belum. Nah, salah. Sekarang kita lanjut ke nomor 7. Ini juga harusnya benar ya. Kan? Tapi tadi kayaknya benar semua sih. Kita cari
Kita cari. Oke, ini verbnya ada di sini. Ini verb, ini conjunction. Jadi flourish ini intransitive verb ya. Ingat, flourish itu intransitive verb, artinya flourish itu ada atau berkembang atau menyebar atau ya, gitu flourish itu. Subjeknya ini dengan subjeknya adalah plant and animal life, ini subjeknya. Gitu. Oke, aku tandain dulu. Oke ya. Nah, kita cari di sini conjunction 1 ya. Verbnya cuma 1. Berarti yang kita cari apa? Yang kita cari adalah verbnya. Kita cari verb. Kita cari verbnya saja. Verbnya saja dulu kita cari. Semuanya mengandung verb ya. Semuanya mengandung verb ini sepertinya. Oke, semuanya mengandung verb. Jadi gimana caranya? Jawabannya Charlie. Ini adalah inversi setelah there. Ya, jadi verbnya ada di were, subjeknya ada di ini. Bentar. Iya, subjeknya ada di persons. Nah, ini. Nah, ini ya. Jadi there were persons. Nah, ini. Terus ini adalah verbnya. Gitu. Oke. Bisa ya. Terus kenapa delta salah? Nah, delta salah ini karena dia inversi tanpa sebab dia. Inversi tanpa sebab. Maksudnya sebabnya apa? Kalau Charlie kan inversinya setelah there atau setelah adverb of place. Gitu. Kalau Bravo ini ya juga sama ya, nggak nyambung. Sebenarnya bisa sih, tapi kalau dipaksa-paksain ya. Jadi it was. It-nya kemana dia ya? Seperti itu. It-nya ini nggak punya kemana. Nggak punya arti kemana dia, nggak ada. Ya. Nah, tapi hampir saja benar sih. Ya, it ini karena juga bisa sebagai subjek abstrak. Contohnya, it is no problem, it is okay kayak gitu. Tapi kalah meaning dengan di Charlie ini. Ya. Alpha salah karena nggak punya verb. Jadi intinya Bravo sama Charlie sebenarnya. Yang paling mendekati dan yang benar adalah Charlie-nya. Bravonya salah. Kalau kalian jawab mungkin Bravo ya maklum aja. Tapi tadi untungnya benar. Oke, nomor 8. Lah ini ada yang salah. Mana ada yang salah? Nah, oke, kita lihat di sini. Kita cari verb. Ini ketemu conjunction dulu ya di atas ini. Ini conjunction. Kita cari verb mix ini. Ini ada are ini. Kita cari lagi, nggak ada ya. Jadi di sini verbnya 2, conjunction 1. Yang dicari selain verb, kita buang dulu are, kita buang dulu delta. Karena alpha punya are, delta punya which, Charlie punya are. Jadi udah pasti. Kita nggak usah meaning aja tahu. Kalau apa? Kalau yang dicari adalah selain verb. Gitu. Jadi sebenarnya kalau mau kita tandain coba ya. Are ini adalah verbnya main clause yang punya subjek di sini. Ini subjeknya. Subjeknya ya. Ini subjeknya. Nih. Lalu mix ini adalah verb yang punya subjek di sini. Saya tandain. Mix ini verb yang punya subjek di C. Ya. Dia punya conjunction di sini. Jadi yang saya kasih kuning ini subclause. Gitu. Ya. Sebenarnya in which sampai sini ini positif ini. Ini ada koma kan? Jadi subjeknya adalah the photographs of Carrie McWilliams ya. Lalu ada are di sini, ini verbnya. Gitu. Jadi kalau mau saya ini lagi ya. Nah, ini yang saya kasih warna biru ini adalah main clause-nya. Sementara yang saya kasih warna kuning itu sub clause-nya. Itu ya. Oke. Nah, terlepas dari ini, saya mau jelasin ada hal lagi yang penting, yaitu tentang make. Jadi kalau kalian ketemu dengan make, ini banyak soal. Bahkan dalam ITP sekarang ada make juga ya. ITP saat ini. Jadi misalnya ya, you make me happy, seperti ini. Boleh. Atau you make me the best person. You
make me the best person. Saya tulis di bawah sini ya biar agak panjang. In your life misalnya. Apa inanya? The best apa inanya ya? The best girl. Wah, bahasanya gitu. You make me the best girl in your life. Ya, jadi gimana maksudnya? Nah, kalian harus tahu happy dan the best girl. Kalau dirumuskan nanti jadi gini. Jadinya gini. Rumusnya adalah, bentar, saya masih bingung naruh di mana ini. Saya taruh di sini ya. Nih, biar. Jadi rumusnya adalah subject plus make plus objek. Nah, setelah objek di sini namanya objek complement. Ini ya. Terkadang juga bisa berupa objek komplementnya dulu. Jadi objek komplement ini saya taruh sini. Nah, gini. Kadang gini juga boleh. Jadi objek komplement, nah ini saya kasih catatan. Jadi make plus objek plus OC. Objek komplement ini ada dua. Biasanya ya saya tulis saja dua. Ada adjektif dan ada noun. Nah, di sini. Makanya di sini adjektifnya saya contohkan you make me happy. You make me happy. Jadi happy-nya ini saya anggap adjektif sebagai komplement. Objek komplement karena yang happy adalah me, saya. Objek kan? Bukan you, bukan you kamu. Dan objek komplement bisa juga noun, jadi gini, ya. You make me the best girl. Jadi the best girl adalah objek komplement dari me. Bukan berarti ini dua objek, bukan. Tapi yang satunya objek, yang satunya objek komplement. Itu ya. So pay attention to this. Next time, if you will find this, you must be all correct. Harus benar ya. Lanjut nomor 9. Ini tentang double komparatif ya. Kata kuncinya adalah di the greater. Kata kuncinya. The greater. Di sini juga harus dijawab the greater. Ini jawabannya ya. Jadi benar jawabannya bravo. Double komparatif ya. Saya pernah nulisin ya, the sooner the better. Saya buat kalimat the sooner you go, the better my life is. Nah, seperti ini. Kalau dibuat kalimat ya, the sooner you go, the better my life is. Ini kalau orang lagi patah hati sama ini ya, yayangnya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi kata kuncinya kayak gini nanti. Ini namanya semakin. Artinya, semakin segera kamu pergi, semakin baik kehidupanku. Oke, diingat ya. Oke, kita lanjutkan nomor 10. Kita cari verb is. Cari lagi. Bukan, ini kompos adjektif ya. Nggak ada. Berarti verbnya cuma satu. Dengan subjeknya di depan ini. Oke, jadi kita bisa menyimpulkan verbnya satu. Berarti yang kita cari apa? Selain verb. Selain verb juga selain conjunction ya. Selain verb loh ya. Ini alpha salah karena ada which. Delta salah karena ada is. Nah, sekarang Bravo sama Charlie. Bravo ini kita bilang salah kenapa? Karena double subject. Double subject. Z ini adalah conjunction. Adjective clause kan ini. Yang berperan dari subjek lalu diikuti subjek lagi. Ya. Lanjut. Jawabannya udah ketemu, yaitu Charlie. Ini. Jadi ditanyakan ternyata apa? A positif yang berupa non phrase. Nah, kalaupun ada jawaban seperti ini harusnya benar. Misalnya ya, which is the source? Ini benar. Gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 11. Nah, ini kita lihat, kita cari. Nggak ada verbnya, nggak ada.
nggak ada verbnya sama sekali. But di sini bukan verb menghubungkan kalimat ya, karena nggak ada. Berarti kita cari verbnya. Kita cari verbnya. Jawabannya Bravo. Subjeknya adalah ini dan verbnya adalah ini. Ternyata people bisa dianggap sebagai verb. Buktinya kalau alpha is peopling ya. Tapi alpha salah karena n. Ini paralel dengan siapa? Nggak jelas dia. Mungkin dikira paralel dengan a regional writer mungkin. Tapi kalau menghubungkan antara dua hal, dua phrase ya, a regional writer dengan Eudora harusnya nggak perlu koma. Ini ada komanya. Saya kan pernah membuat contoh a book and a bag kan, nggak perlu koma. Kalau kalian membuat contoh jawabannya alpha, nanti a book, and a bag kayak gini. Itu nggak boleh. Lagian nggak meaning. Artinya salah. Aku pakai structure aja udah bisa. Ya, gitu maksudnya. Nggak pakai meaning. Oke. Jadi salah alpha kayak ini tadi. Terus cari salah di sini kenapa? Karena ada because. Ya tetap aja nggak seimbang ya. Oke. Dan delta salah, nggak punya verb sama sekali. Itu. 12 kita cari verb ada di is. Kita cari verb lagi ada di could. Nah, oke, ada konten, ada verbnya, semuanya ada verb ya. Semuanya mengandung verb, nggak ada conjunction. Gimana coba? Nah, kalian harus tahu di sini. Kalau kalian pengen tahu, kok nggak ada conjunction, pelan-pelan. Cocokkan masing-masing ke subjeknya. Subjeknya di sini. Jadi is yang pertama punya subjek di depan. Contents ini adalah verb punya subjek di ini, di R. Ini verb ini, verb subjek. Karena di R ini, jadi di R sebagai subjek, verbnya adalah contain. Ini. Udah ya. Nah, ini dia vapor. Water vapor ini apa? The amount of water vapor. Ini adalah benda. Jadi kayaknya kok. Nah, kan gitu. Jadi is ini kan sebagai linking verb is. Lalu diikuti complement. The amount of water vapor ini adalah complement dari si ini, si is ini. Namanya apa? Subject complement SCO. Saya singkat subject complement ya, SCO. Jadi nggak mungkin SCO ini jadi subjek yang menggabung dengan DR. Otomatis nanti gini, saya pecah di sini ya. Harusnya apa? Harusnya gini. The amount of water vapor that the air contains. Gini. Jadi ada that-nya sebenarnya. Ini namanya adjective clause ya, yang berperan sebagai objek, conjunction-nya juga jadi objek. Kalian bingung dengan ini? Aku tuliskan the bag that I bought is expensive. Sama kan? The amount that the air contains. The bag that I bought sama. Jadi tas yang aku beli itu mahal. Sama dengan the amount of water vapor yang air itu berisi. Kita ya. Jadi that ini adalah conjunction yang kalau kita buang juga bisa. Ya. Ini adalah conjunction yang berperan sebagai objek. Ya, saya pernah buat contoh yang dulu itu ya. Ada cicak ekornya hilang sama cicak kepalanya hilang waktu itu. Buat contoh ya. Oke, jadi kembali ini saya jelasin bahwa setelah vapor di antara vapor dan di air itu ada that. Ya. Saya contohkan lagi. Ya kan, saya pernah buat contoh ini. All I need is your love. Sebenarnya adalah all that I need is your love. That-nya ini adalah objek karena sebenarnya di belakang need. Gitu. Ya. Terus ada lagi di sini ada verb berupa could yang punya subjek berupa it. Nah, ini ada the amount. Ketemu lagi dengan noun. Nah, jadi di antara the amount ada that lagi. Nah, gini. Jadi ada dua conjunction that yang berupa adjective clause yang dua-duanya diomit. Makanya kalian hanya melihat 3 verb tetapi justru di jawaban nggak ada conjunction juga. Gitu. Aku pengen tahu maksudnya, aku ingin memberitahu maksudnya gini loh awalnya. Biar
kita nggak ini ya, terjadi kesalahpahaman. Katanya cari verb, cari conjunction, ini malah nggak ada gitu ya. Oke, jawabannya di Bravo ya. Yang kita cari pokoknya selain verb karena dianggap lengkap. Delta salah karena compares ya. Terus alpha salah. Kenapa? Karena to compare ini aktif harus ada objeknya. Sama seperti Charlie. Charlie ini comparing. Comparing ini harus ada objeknya juga karena aktif. Tuh. Oke, lanjut nomor 13. 13 ini kalau kita cari verb pada believe. Nah, ini ada that sebenarnya di antara believe ini ya. Believe that. Nah, makanya verbnya nanti dua. Arrive ini verb. Arrive ini dianggap verb walaupun dia di belakang. Setelahnya ada by pp ya. Tetapi di sini kan intransitif artinya tiba. Jadi kita biarin aja ya, apa adanya. Jadi arrive itu intransitif artinya tiba. By crossing dengan cara menyeberangi land bridge. Oke, verbnya ada dua. Kita cari lagi. Ada conjunction lagi di sini. Conjunction. Dan ini ada verb di sini. Connected dianggap verb karena dia punya objek di belakangnya. Berarti that ini adalah conjunction yang juga berperan sebagai subjek. Gitu ya. Oke, sekarang kita hitung. Verbnya ada 3. Conjunction ada 2. Ya kan? Conjunction ada 2. Jadi dianggap apa? Conjunction ada that 1. Ya. Ada that di sini. That-nya di sini. Gitu. Berarti kita cari apa? Selain verb. Selain verb loh ya. Selain verb. Ini kita buang. Kita buang. Kita buang. Sudah. Jawabannya apa? Ternyata delta. Memang sih ada verb, tapi dia punya conjunction di sini. Conjunction what itu juga berperan sebagai subjek. Mungkin kalian menjawab bravo kebanyakan ya. Kenapa? Dikiranya ini paralel antara kalimat pertama dengan and. And ini conjunction kalimat. And Alaska is now. Gitu. Itu yang pertama nggak masuk akal. Terus yang kedua, harusnya kalau kalimat menghubungkan antara kalimat dengan kalimat yang dulu saya contohin I miss you but I hate you, itu harus ada koma di tengah kan? Ini nggak ada komanya. Harusnya ini ada koma di tengahnya gini. Gitu kalau menghubungkan kalimat dengan kalimat ya. Terus jawabannya kok bisa delta jawabannya? Nah, ini kita bisa tahu. Nah, jawabannya bisa ini karena dia sebenarnya Siberia. Siberia menghubungkan Siberia kan? And Alaska sebenarnya kan? Siberia and Alaska. Tapi mungkin dulu namanya bukan Alaska. Mungkin dulu namanya apa? Makanya di sini ada what is now gitu loh. Jadi what is now itu adalah non clause. Sama kan non clause paralel dengan Siberia non. Sama-sama nonnya, tapi satunya clause, satunya bukan. Tapi kan nggak apa-apa. Gitu. Ya. Nanti kalau ketemu dengan soal what is now, jawab aja itu pasti benar. Gitu ya. Yuk kita lanjut. Nomor 14 ini salah nggak apa-apa kalian. Memang agak susah. Langsung aku skak saja. Jawabannya delta. Ini kalau kita lihat verbnya ada 1, ada mas 2. Tapi di sini conjunction paralel. Jadi antara are and mas ini satu kesatuan ya. Jadi intinya lengkap ya dengan subjeknya fibers. Berarti kita cari selain verb ya, selain verb. Semuanya berpotensi. Kita salahin alfa. Kenapa? Rumusnya adalah C, V, dan S. Salah, harusnya CSV. Terus Charlie salah. Kenapa? Laki-laki double subject. Ya, 3 kali double subject ya. Tadi nomor 10 double subject ini. Bravo. Terus tadi nomor berapa lagi? Double subject. Ini nomor 4. That it is ya. Jadi ingat, kalau that it is-nya inilah kan verb ini is ini. Nah, itu pasti double subject. Sama dengan nomor 10. That the source is. Nah, is kan? Ini verbnya setelah that is ini salah ya. Ini juga sama, that they are kan belakangnya. Jadi nggak mungkin that ini sebagai objek. Gitu loh. That ini pasti double subject. Tadi kan saya jelasin kalau yang kayak gini nih objek bisa conjunction that objek.
Tapi ketika verbnya bukan is, melainkan verbnya berupa apa di sini? Verbnya berupa verb verbal, membeli, contains, ya kan? Contain kan bukan is mr. Nah, itu caranya. Ini juga sama. All I need ini kan bukan is mr. Gitu. Ini juga sama. That it could hold. Hold ini juga bukan is mr, ini verb. Gitu ya. Oke, jawabannya antara Bravo sama Delta. Nah, Bravo kita salahin kenapa? When to be ini masih meaningnya. Selain meaning, salah ya. Ini artinya akan nanti. Ketika akan. Nah, harusnya apa ya? Ya secara meaningnya sih yang salah. Paling tepat itu adalah secara meaningnya. Ya. Oke. Udah ya. Salah nggak apa-apa salah satu ini. Jika artinya, jika mereka seharusnya di, nah gitu artinya. Kalau Bravo ketika mereka akan gitu. Ketika mereka seharusnya. Nyambungnya harus pakai jika karena dalam kalimat ini mengandung bersyarat. Conditional sentence. Nomor 5 jawabannya benar semua, yaitu one of ini ya, benar. Oke, karena ada jamak di belakangnya ini. Jadi one of diikuti jamak ya. Oke, sip.